keluhan seputar lambung ya. Oke teman-teman, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari salah satu teman kita, Kak Efran. Siap Bang, makasih banyak Bang. By the way, berapa lama untuk menjaga pola makannya? Dan bagaimana caranya kita tahu kalau klep tutup esofagusnya sudah sembuh atau menutup? Jadi untuk menjaga pola makannya ini kurang lebih kalau pengalaman saya 9 bulan. Ada beberapa teman-teman kita yang tidak sampai 9 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah pulih ya. Pulih dalam artian katup esofagusnya sudah sembuh atau menutup ya. Kemudian bagaimana cara kita tahu? Biasanya itu kalau katupnya itu sudah menutup, itu biasanya tenggorokan rasa mengganjal di sini sudah hilang biasanya. Di sini ya, di tenggorokan sini ini biasanya mengganjal tuh terasa sudah hilang biasanya. Kemudian yang kita biasanya sering sendawa, kita tidak merasakan sering sendawa lagi, biasanya gitu. Kemudian untuk lebih tepatnya lagi kalau kita agar kita mengetahui esofagusnya sudah sembuh atau belum, kita tes dengan makanan. Kita tes makanan pantangan semisal makanan yang berlemak atau susu. Kemudian semisal makan makanan yang kita hindari ya, semisal makanan bertepung terigu, semisal silahkan. Namun jangan banyak-banyak ya kalau ngincip. Hanya untuk mengetes apakah fungsi dari lambung kita ya, asam lambung kita sudah kembali ke fungsi normalnya. Kalau asam lambung kita sudah pH-nya sudah kembali ke pH ideal ya, itu sebenarnya katupnya itu akan kembali menutup. Namun kalau pH-nya belum ideal, katupnya ini masih terbuka. Dan juga harus terapi Kak Efran. Terapi agar ototnya ini menjadi kuat. Caranya kita tidak boleh makan sampai terlalu kenyang. Ya 60% perut kita udah penuh itu udah di stop. Itu caranya gitu. Itu terapinya. Jadi selain kita terapi untuk pemulihan asam lambung, kita juga terapi untuk ototnya. Kemudian setelah makan kurang lebih di 3 jam lah baru boleh berbaring. Jangan setelah makan cuma setengah jam atau 1 jam berbaring, jangan. Gitu ya. Kemudian setelah makan tunda dulu untuk minum air putih di 30 atau 60 menit. Setelah makan yang boleh istilahnya 3 teguk aja. Itu gunanya agar perut kita tidak terlalu penuh sih. Gitu itu yang saya terapkan seperti itu dan alhamdulillah katup besok bagus bisa tertutup. Gitu ya Kak Efran ya. Silakan dijaga untuk pola makannya. Pola makan ini akan menjadi kebiasaan kita dan menjadi pola hidup kita. Jadi nanti semisal kita udah sembuh, saya harapkan untuk tetap menjaga pola makan karena kalau tidak menjaga pola makan, kakak bisa saja mengalami seperti yang saya rasakan. Yaitu sekarang saya sudah semingguan ya mengalami keliengan parah. Ada di video yang bawah ya, silakan dicek. Karena saya tidak menjaga pola makan. Ya, saya makan bebas, semuanya saya makan ya. Ternyata produk dari gluten itu sangat sensitif di tubuh saya sehingga saya mengalami keluhan lagi. Namun keluhannya tidak seperti awal dulu, tidak terjadi GERD ya. Namun terjadi keliengan gitu. Kalau keliengan itu efeknya itu ada di usus halus kita, penyerapan nutrisi atau terjadi leaky gut atau kebocoran usus halus gitu. Gitu Kak Efran ya. Saya harapkan pola makan ini dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan nanti setelah sembuh atau setelah pulih terbiasa untuk menjaga pola makan. Sebenarnya pola makan kita ini sederhana. Kita ini sebenarnya yang paling aman itu hindari aja segala jenis produk bergluten. Gluten itu tepung terigu ya dari gandum. Namun kalau kita lihat di luar itu mohon maaf ya banyak sekali produknya. Karena produk gluten itu hampir setiap hari kita itu makan gitu. Contohnya biskuit, roti, kemudian tepung terigu ya, segala jenis merek tepung terigu itu kan itu bisa dibikin jadi aneka jajanan atau makanan dan setiap hari mungkin kita akan konsumsi itu. Konsumsi jangka panjang akan menyebabkan gangguan pencernaan. Namun tidak semua mengalami, namun sepertinya sebagian besar atau banyak yang mengalami. Dan kebetulan ya kita ini yang mengalami keluhan lambung itu sebabnya sepertinya sama dari gluten. Gluten itu memang eh, teman-teman cek ya di Google atau di pencarian. Gluten itu memang tidak bagus untuk pencernaan. Oleh karena gluten itu sebenarnya bukan asli makanan Nusantara, bukan. Gluten itu kita impor.
Kalau yang asli Nusantara kita punya tepung kanji atau tepung singkong itu non gluten, itu malah aman gitu teman-teman ya. Jadi yang bergluten itu yang kurang cocok untuk kita nih, konsumsi kita sebagai orang Nusantara. Oke gitu Kak Efran ya, semoga ini tanggapan dari saya memberikan wawasan atau memberikan semangat bagi Kak Efran. Saya alhamdulillah sekarang udah mulai pulih, namun saya masih motoran belum bisa jauh Kak Efran ya. Jadi saya seminggu ini kehilangan Kak Efran, cek video saya yang di bawah Kak Efran. Saya udah pulih bisa loh mengalami keliengan lagi atau kambuh lagi. Keliengannya itu parah. Dimaksud parah itu sehingga motoran aja nggak bisa. Ternyata motoran itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan timbul anxiety. Ya, sebenarnya anxiety itu gejala kecemasan itu sebenarnya itu memang dari konsentrasi otak kita. Kenapa konsentrasi otak kita menurun? Karena diosus halus kita mengalami ketidaknormalan kinerja ya atau kurang sehat diosus halus kita. Sehingga ada beberapa istilahnya ini apa teman-teman hubungan ya antara usus halus dengan otak. Kalau eh, di usus halus kita ini tidak benar ya, di otak itu berpengaruh gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya. Silakan komen teman-teman, barangkali kita bisa belajar bersama. Yang udah pulih gutnya, kemudian gastritis atau leaky gut ya. Silakan bisa komen teman-teman ya. Intinya kita belajar bersama di sini. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.